Itu mah namanya nanya, nggak ada satu arah Pak. Ada Gini aja. aja, Chris. Chris, gini aja. Kontradiksi di dalam Quran dan Bible, ya. Iya, boleh. Oke. Izin, Gurunda, udah monitor Gurunda? Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Orang Muslim selalu bilang bahwa itu didiktekan Allah itu titik komanya juga nggak ada dirubah-rubah manusia kan? Oh, I know, I see. Iya kan? Di mana itu Artinya- tertulis? Didiktekan arahnya titik bukan. koma. Itu kan Tahu loh, sebentar saya hadapi dulu dia. artinya apa yang tertulis di Quran itu itulah yang diimlahkan oleh Allah gitu kepada Muhammad ya kan melalui Jibril. Dulu didiktekan titik koma. Apa titik koma? Di mana itu ada titik koma? Iya, maksudnya huruf-hurufnya itu sama kan, nggak ada Huruf misalnya beda. Huruf beda dia sama titik koma. duduk, misalnya gini, dia duduk, lalu orang menambahi ketika sampai Muhammad dia sedang duduk gitu kan, ditambahi sedang, Bang Handi, noise Bang Handi. ya kan? Enggak ada yang kayak gitu. Jadi gimana? Katanya firman itu, Anda ini mau diskusi, katanya mau bertanya. katanya Quran itu 100%. Anda ini dulu nih, Anda ini mau manusia, diskusi. perkataan Allah. Tadi kan udah topiknya ada tuh kontradiksi Al-Quran dan Iya, Bible. kontradiksi. Anda ini mau Ya udah, bertanya. saya aja sekarang dulu. Saya aja dulu ya. Ya udah sekarang Anda opening statement dulu. Nah gitu loh. Kan masa nggak Oke. diajarin cara diskusi yang baik? Oke, sekarang saya dulu ya. Hmm. Coba dibuka dulu surah Al-Imran. Itu namanya bertanya. Kamu jelaskan dulu di Bible seperti apa. Kami juga menjelaskan di Al-Quran itu Nggak seperti usah, apa. langsung aja. Oh, langsung mau Nggak usah, bertanya. berbahasa basi. Nggak Oh, usah, langsung mau aja. bertanya. Aku mau nanya. Ngomong Ini dong loh. dari tadi kalau Anda itu naik ke sini mau bertanya gitu loh. Iya, kan saya bertanya ini kontradiksi Kenapa nggak di ngomong dari dalam tadi kalau hanya mau Quran. bertanya? Nanti kau bertanya kepada saya kontradiksi dalam Bible gitu loh. Kan saya yang duluan dikasih waktu. Ya silakan. Ya, coba buka dulu. Anda yang buka lah masa nyuruh. Ya biar sama-sama. Enggak ada yang buka aja. Oke. Surah Surah apa? Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 45. Terus maksud lu? Bentar. Mana sih? Bentar ya. Gua bacain ya. Nggak usah biarin, jangan dibantu. Surah Al-Imran ayat 45 coba kita buka. Aku baca terjemahannya tadi. Oh itu ya. bukan Al-Quran, terjemahan ngomong dong. Ya, terjemahan Al-Quran. Nah, ngomong dari tadi terjemahan. Kalau Al-Quran Ya. itu yang bahasa Arabnya itu. Kalau terjemahannya itu bukan Al-Quran. Gitu. Di mana ada dibilang begitu? Ya terjemahan bukan Al-Quran. Nggak ada dibilang gitu. Mana yang Saya mengatakan ngomong bahwa barusan. Al-Quran itu harus bahasa Arab? Mana? Ya memang seperti itu. Oke, saya bacakan dulu ya. Al-Quran itu Kita bukan jangan diturunkan. melantur. Diam dulu kau. Al-Quran itu diturunkan bukan berbahasa Indonesia. Jadi ini diterjemahkan ini apanya ini? Terjemahannya. Iya dari aslinya ke Indonesia diterjemahkan. Terjemahan bukan Al-Quran. Ini artinya Quranmu juga enggak ini yang bahasa Indonesia? Iya artinya. Jadi Anda Ya tadi udah mengatakan- sama aja. Nah, Kau kan beda. mengerti kan? Kau kan Beda. mengertinya bahasa Indonesianya kan bukan bahasa Beda Arabnya ngerti kan? kita bisa baca.
Udah, Beda. jangan lantur, udah. A'udzubillahi Kita bacakan dulu ini. minasyaitonirrajim. Surah Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Aku menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. ya, ini Jadi dulu, jangan kemana-mana yang Al-Quran dulu. itu Arab. Bahasa Arab yang Al-Quran. Iya, bahasa Indonesia Arab itu hanya agar mudah bahasa dimengerti, gitu kan. manusia. Tapi buktinya saya nggak mengerti Al-Quran ini bahasa Arab. Karena kamu bukan umat Islam. Loh, harusnya kan gampang. Orang Islam di dunia di Indonesia ini berapa persen yang nggak tahu bahasa Arab? Cuma Sekarang membeo. kamu mengerti bahasa Arab kan tidak ngerti tuh. Jadi kamu paham terjemahan kan aja. katanya agar mengerti. Iya. Siapa Mana yang lebih mengerti kamu di gampang situ? berbahasa- Kata kamu di situ siapa? Kamu. Kata kamu di situ siapa? Inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kamu di situ siapa? Agar kamu di situ siapa? Wih. Yang lain coba siapkan sapu. Sapu lidi, yang lain tolong. Nah ini kalau di mute kan udah berarti udah nggak berani lagi berdebat sama aku. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Udah, bukan itu permasalahan kita, ini kontradiksi dalam Quran. Bukan membahas bahasa Arab, tulisan hijayah. Oh iya, Ya. jadi Al-Quran itu Udah, yang ini kontradiksi itu bahasa Arab berarti. Surah itu kan makanya tadi yang mana ini sebenarnya rival saya ini. Tentukan dulu lah, ada si ini, ada si ini. Aduh, ya ampun. Allahu kalian ya. Akbar, Masya Allah. Yang lain siapkan sapu ya. Oke. Terus yang lain siapkan dahak. Oke, aduh kalian ketakutan banget menghadapi saya ini. Silakan, Al-Quran itu bahasa Arab. Iya, siapa yang Ayo. sebenarnya siapa yang Inna rival saya, siapa ja'alnahu ini? Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Udah mulai ini kan dimati-matikan ini. Al-Quran itu bahasa Arab. Yang mana yang kontradiksi? Silakan Anda tunjukkan kepada kami. Kan kebiasaan orang Muslim ini mulai dimute-kan. Ente penyembah Kristus mengatakan Al-Quran kontradiksi. Ya, inilah Lucu ya, nggak tuh udah jangan kawan-kawan? kemana-mana lah dulu kamu apa. Ya silakan. Tunjukkan surah ayat berapa yang kontradiksi menurut Anda. Di Juma ya yang dikatakan Gurunda itu ya. Aku lihat dulu. Saya sendiri, ya orang yang paling ditakuti Kristen Ingatlah. se-Indonesia. Silakan. Sebentar. Ingatlah. Dan Kontradiksi kita malaikat dengan surah apa? Kontradiksi dengan surah apa? Iya sebentar dulu makanya kita Ali baca dulu. Imran Nanti kita lihat kontradiksi dengan kontradiksinya. surah apa? Ayat berapa? Iya sebentar dulu. Ini kubacakan. Enggak, sebutkan dulu yang kontradiksinya yang Sebenarnya mana. kau bisa nggak sih Baru diskusi kamu yang isi. benar, jangan mute-mute kan? Justru saya bertanya, apakah Anda bisa bertanya? Bertanya aja Anda justru susah. Ini dulu saya bacakan dulu baru Kalau nanti saya bacakan Anda yang ingin membahas kontradiksi, baru kamu kontradiksi, kalau Anda ingin membahas kontradiksi, Wah, begitu contoh, kalian angkat Gurunda. kontradiksi itu dengar, saya menyebut Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang suci. Galatia 3 nomor 13, Yesus disebut makhluk terkutuk. Mana yang betul? Hamba suci atau Kristus terkutuk? Nah itu baru kontradiksi. Disebutkan dulu. Jangan kamu membahas isi. Yang kontradiksi itu yang mana? Yang kontradiksi yang mana? Kabur dia. Takut dia dihantam sapu. Yang kontradiksi itu, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kontradiksi dengan inilah Kristus mati terkutuk di atas tiang salib. Tuh kontradiksi. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan hambanya yang tunggal, supaya siapa yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Kontradiksi dengan dia Kristus tergantung terkutuk di atas tiang salib. Itu kontradiksi. Akulah jalan kebenaran, akulah hidup.
kontradiksi dengan Kristus mati terkutuk di atas salib. Itu kontradiksi. Satu jalan kebenaran, satu terkutuk. Itu kontradiksi namanya. Jadi kalau Anda membahas Al-Quran, sebutkan surah apa, ayat berapa, kontradiksi dengan surat apa dan ayat berapa. Itu namanya diskusi ilmiah. Izinkan kami untuk menjawab. Begitu. Kalaupun Anda takut untuk ditanya tentang kontradiksi, karena semua yang ada di dalam Bible itu kontradiksi semua. Tuhan bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Yesus Kristus anak manusia di dalam Yohanes 1 nomor 51. Kontradiksi dengan Galatia 1, 11, 12. Yesus bukan manusia. Itu kontradiksi tuh. Kontradiksi aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kontradiksi dengan kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Itu kontradiksi itu. Ya. Jadi kalau mau berdiskusi dengan kami para apologet, mari diskusi dengan ilmiah. Kang, habis ini saya turun, nanti dinaikkan lagi akunku yang Setia. Siap Guru Ndak. Karena ini sasaran tembaknya nih. Ini ancaman global Bang Suma 01 ini adalah malaikat maut buat mereka. Pakai akun yang biasa aja Guru Ndak. Siap. Bahaya soalnya rawan ini. Ayo teman-teman gaspol, tab layarnya teman-teman ya. Jadi ya tadi dia mau membawa, jadi dia framing dulu. Ternyata yang dia mau bahas itu terjemahan, bukan Al-Quran. Jadi kita harus luruskan dulu kontradiksi Al-Quran. Terus saya bantai dulu dong. Yang mana yang dimaksud nih? Ternyata terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Dibacakan datanya oleh Bang Juma. Terjemahan itu yang bahasa Arab karena diturunkan dalam berbahasa Arab. Jadi harus kita luruskan dulu. Berarti kita diskusi mengenai bukan Al-Quran tapi terjemahan Al-Quran gitu. Terus dia bawa surah Ali Imran ayat 45. Nah, ditanya kontradiksinya dengan Ali Imran 45 dengan apa? Langsung gitu, langsung dia membacakan terjemahannya. Mestinya kalau Al-Quran ya dia bacain isqalatil malaikatu ya Maryam, apa itu ya? Begitu kira-kira punya ya Maryam innallaha yubasyshiruki. Itu ya, di kalimat itu ya Banyu. Iya. Ya itu. Mestinya dia baca itu dulu, bukan terjemahannya. Begitu kira-kira teman-teman. Inilah siap. Kuculuk-kuculuk yang naik nih begini nih. Dan saya tambahkan Bang Hadi, mohon izin. Ya, Isa. Membahas Al-Quran itu bukan hanya dari sisi bahasa. Oh, Al-Quran itu bahasa Arab, terjemahan itu bahasa Indonesia. Bukan sesederhana itu. Ini saudara Kristen harus paham ini. Termasuk si Kucluk, si Edis, ya. Al-Quran kalau mau dikritisin, kudu harus menguasai ilmunya dulu. Setelah paham ilmunya, lalu menemukan kesalahan di sana, baru dikritisin. Kalau belum memahami kemudian ilmu adab at-tilawatul Quran, jidalul Quran, anzalul Quran, aqsamul Quran, tanazub ayatul Quran, i'dazal Quran, bada'il Quran, nasik wa mansuk, ma'rifatul muhkam, wal mutasyabih, wujuh wa nazair, i'rabil Quran, gharibul Quran, tajwid, qiraat, asbabul nuzul, tawarikul nuzul, mawatin nuzul, nahwu, sharab, balaga dan seterusnya. Nggak bisa Anda itu mendapatkan kelemahan di Quran, itu nggak bisa. Kudu harus memahami disiplin ilmu tadi sebagai alat untuk memahami kalamullah. Karena Al-Quran itu bukan bahasa manusia, itu bahasa pencipta langit dan bumi. Maka kudu memiliki ilmu dulu, baru bisa paham tentang ilmu Quran. Kalau cuman modal congor, membahas kitab yang termaterai, ya mana mungkin bisa Cak Kangkung. Tak bisa paham antara manusia dengan hantu aja kalian susah. Memahami antara Kristus asli dengan Kristus palsu aja kalian susah.
Kayak mana mau paham kalimat Allah? Kalimat Allah ini nanti kau kayak gila, nanti kayak Edis. Ilmu ndak sampai, nafsunya tinggi, semangatnya tinggi, ilmu secuil, adanya gila. Gitu. Ya, jadi saudara-saudara Kristen saya ini, ilmu tertingginya, pemahaman tertingginya tentang Quran itu ya seperti lulusan STT Nias. Itu yang tertinggi tuh. Sahabat Bahar, syukran. Itu yang tertinggi ilmunya tuh. Bagaimana mungkin mau berdiskusi membahas Al-Quran? Apalagi berbicara mengenai kontradiksi. Nenekmu kiper 7 turunan. Bahas Quran kontradiksi. Baca ejaan huruf hijaiyah aja nggak bisa. Alamak. Ngadi-ngadi, pembual, pemimpi. Diskusilah dengan ilmiah sesuai dengan taraf pemahaman saudara. Minta dijelaskan. Dijelaskan. Bang, tolong jelaskan Al-Quran surah Ali Imran misalnya. Jangan pula Anda yang menjelaskan. Bedakan dengan terjemah. Kalau terjemahan yang Anda pahami, silakan. Mari kita uji pemahaman Anda terhadap terjemahan itu. Sama seperti saya ketika memahami terjemahan Bible Anda penyembah makhluk terkutuk. Salah Anda itu. Buktikan kalau salah. Bahwa kalian itu menyembah makhluk terkutuk. Mana? Buktikan kalau yang Anda sembah mati di atas tiang salib itu tidak terkutuk. Buktinya terkutuk kan? Nah, makanya di Islam itu dilarang. Islam sangat dilarang menyembah setan yang terkutuk. Karena hanya setan yang terkutuk di atas muka bumi ini, kata Allah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu wahai iblis, keluarlah kamu dari surga karena sesungguhnya kamu adalah makhluk terkutuk. Jadi siapa yang menyembah akun dulu, ya, pasti kena tombak. Jadi siapa yang menyembah makhluk terkutuk sama dengan menyembah cetan. Ya, saya pamit saudara-saudara, nanti kita jumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ganti akun dulu. Aduh, akunnya 200 sekian ya. Aduh, ya, pasti kena tombak itu. Itu akun besarnya, itu akun besar. Moderator tolong dipantau ya. Gurunda di bawah, dan Banpol Debat tolong digenapin dulu 1K teman-teman, baru 800. Di follow dulu yang Banpol Debat. Ini akun cadangan saya teman-teman ya. Ya, ada Bang Gabriel sama siapa ini? Papa Lele. Selamat malam. Itu Banpol Debat punya Akang. Ya, punya Akang. Ini baru keren. Gaspol, Gurunda Gaspol. Saya lagi hore. Natur datang yang lagi. Kedua, teman-teman. Ini sudah kuat ini. Yang 02 ini kuat. Biar didoser sama Oten ini nggak jatuh-jatuh dia. Kenapa? Dia habis belajar ilmu kebal. Tombak tidak mempan, teman-teman. Mau tombak apapun mereka pakai nggak akan mempan dengan 02 ini. Antidoti ya. Antidoti. Percayalah. Mudah-mudahan harapan saya itu betul. Ini ada Gabriel. Gabriel dibuka mute-nya sama Papa Lele. Muslim apa Kristen Papa Lele? Kalau Gabriel ini oteng, ini coteng. Gabriel. Dibuka Gabriel. Halo. Pas cuma mau nge-report kok Gabriel. Ya Gabriel, silakan. Sini saya ngatur. Oke. Makasih. Saya tadi dengarkan narasi-narasi Bang Juma yang mana dia menghafal, mengetahui isi-isi Alkitab, tetapi pemaknaan-pemaknaannya adalah sesuai dengan kehendak dan yang diinginkannya sendiri, sesuai dengan yang ditafsirkannya dan dikait-kaitkannya agar menjadi salah. Bukanlah seperti yang kami imani. Jadi Jumane nggak ubahnya seperti orang asbun aja, dia asal bunyi. Kalau membuat cerita-cerita kayak gitu Juma, kalau yang lain siapkan sapu.
menjelek-jelekkan isi Al-Quran pun bisa semua orang dikait-kaitkannya. Langsung aja lah, Bunda Rahma siapkan air seember. Sebentar. Kita ambil topik aja Juma. Kita ambil topik aja. Langsung ke topik. Ya, saya tanggapi boleh. Sebentar aja lah. Silakan saudara, silakan. Juma, ya, tadi aku mendengar klaim Allahmu, kau klaim menciptakan bukan langit dan bumi. Oh, sorry. Gabrul. Enggak, soalnya narasinya gabrol, jadi cocok lah dengan namanya. Lanjut. Apa itu? Lanjut, Bang, lanjut. Aku tanya lah dulu kau. Oh, buktikanlah dulu bahwa Allahmu itu maha kuasa apa kemahakuasaannya yang dilihat dibuktikan langsung oleh manusia. Dia menciptakan alam semesta ini. Itu siapa yang lihat dia menciptakan? Anggaplah itu sama-sama semua Tuhan ngomong kayak gitu. Kamu melihat nggak Tuhan menciptakan? Kamu pernah melihat Tuhan menciptakan? Tuhan dengar Juma, boy. Oke, Tuhan silakan Anda buktikan dulu. Elohim juga menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhannya Yahudi. Allah Subhanahu. Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tuh. Jangan kau bawa. Tuhanmu itu Kristus. Tuhanmu Kristus. Coba buktikan Kristus menciptakan. Coba silakan saudara. Kamu buktikan Kristus yang makhluk roh itu menciptakan segala sesuatunya. Silakan. Mana yang di bawah kerja? Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi ya. Kau bawa Tuhanmu sendiri si Kristus itu. Adalah Tuhanku Kristen. Jangan jadi kau hakim atas kami. Kristus Tuhanmu. Gini Juma. Tuhanmu itu Kristus. Tuhanmu itu Kristus. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah menjadi bayi. Saudara, giliran saya ya, giliran saya. Anda diam. Oke, silakan. Gantian. Jadi di dalam Islam itu yang terkutuk itu iblis. Di dalam Kristen yang terkutuk itu Kristus. Kebalik. Salah. Kalau di Islam, sabar dulu gantian kita masuk gini bang. Konfirmasi sama aku bang ya. Bunda Rahma siapkan air 1 ember, tolong. Sebentar. Di dalam air panas sama aku. Dengarkan dulu saya, habis itu Anda keluar lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, dan kutukan yang ada pada iblis itu menimpa sampai hari kiamat. Islam diajarkan yang terkutuk itu iblis. Kristen diajarkan yang terkutuk itu Kristus. Jangan lari topik. Buktikan tidak akan pernah saya lari topik. Maha perkasa. Tidak akan pernah lari dari topik. Tuhan saya mengutuk iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maha perkasa yang dilihat oleh umatnya. Kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Tuhan saya yang maha kuasa mengutuk iblis. Sedangkan kamu sabar. Sedangkan kamu Tuhanmu makhluk terkutuk. Oke, sekarang kamu jelaskan, kok bisa sembahanmu terkutuk? Jawab. Saya diam. Ingat pertanyaan saya. Ingat pertanyaan saya. Kenapa sembahanmu terkutuk? Silakan. Gantianlah, mananya. Selesaikan dulu Juma pertanyaanku tadi, baru ku jawab pertanyaanmu. Kapan Tuhanmu pernah membuktikan keperkasaannya terhadap umatnya? Di mana dia membuktikan eksistensinya dia perkasa itu? Alam semesta ini eksis. Bolak-balik alam semesta ini bosan aku dengarnya. Yang dilihat jadi yang menciptakan alam semesta ini siapa? Dengar, itu abstrak, jawaban abstrak itu. Jadi yang menciptakan alam semesta ini siapa? Aku tanya dulu, yang menciptakan alam semesta ini siapa?
Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Nah, Yang menciptakan aku alam tanya semesta. kapan Tuhanmu membuktikan bahwa Dia perkasa di hadapan umatnya? Ini aku Allah yang Maha Perkasa, kubuktikan Alam semesta keperkasaanku di depan matamu. Alam semesta, Bapak penciptanya tahu alam semesta adalah Allah. Kucing pun bisa mengklaim itu. Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu iman kami. Oke? Bukti Allah Maha Kuasa, tengoklah alam semesta ini. Diatur sedemikian rupa dan Tuhan kami Semesta kemudian yang real di depan mata umatnya, Dia Maha Perkasa. Oke, Bertanya. itu jawaban saya. Kan Anda Nah, bertanya, dengerin dulu. sekarang giliranmu menjawab. Dengar Juma. Yang di dalam Al-Quran Yesus kalau saya, tidak membuktikan Dia Maha Perkasa, ku lempar Alkitab itu. Ku bakar, ku injak-injak Alkitab kalau Yesus tidak membuktikan Dia Maha Perkasa. Detik ini ku bakar gereja itu. Tapi karena Dia membuktikan Dia Urusanmu, adalah Allah, itu Dia urusanmu Maha lah Perkasa itu. di depan semua orang. Urusanmu lah itu, urusanmu Yesus lah mengatakan itu. Dia Maha Perkasa, bukti Maha Perkasa Dia ada di depan mata orang, bukan ngarang-ngarang cuman. Oke, Kapan baik. Allah membuktikan Dia Maha Perkasa? Artinya gini. Oke, artinya gini. Ketika di dalam kitabmu diterangkan Yesusmu itu Maha Perkasa, Jawab maka ini kan pertanyaanku, Anda ingin Juma. membuktikan. Pernahkah Allah Anda ingin membuktikan Dia Maha Perkasa? Dia Jangan ngaku membangkitkan Allah Yesus. tapi nggak Maha Perkasa di depan mata orang, di depan mata Dia umatnya. membangkitkan Yesus. Dia membangkitkan Yesus. Dia Yesus berdoa membangkitkan kepada Yesus. Tuhanku. Siapa? Sorry, kami nggak kenal Allahmu itu, bos. Sorry, Ji. Buktinya Sorry, ya. bertaburan namanya di dalam kitabmu. Nggak malu, nebeng. Kami nggak kenal Anda. Coba Sorry. kamu baca kitabmu. Yesus dibangkitkan oleh siapa? Makanya. Ayo. Agamamu ayo. besar karena nebeng sama kami. Sadar kau, Juma. Oh gitu. Jadi maksudnya Karena di dalam nebengnya agamamu di dalam sama kitabmu Yesus, itu tidak mengambil nama maka Tuhan kau kami ya. agak besar-besar agamamu ini. Kalau nggak nebeng, nggak ada apa-apanya agamamu itu. Nah, sudah, kamu hanya mau modal congor, saya diam aja. Silakan lanjut. Oke lah, turunlah aku nggak bermutu cakapmu Juma, ngarang versimu sendirinya, bosan dengarnya. Nggak logik. Pendapatmu pribadi hanya menyesatkan, membolak-balik melintir. Sekarang saya tanya kau dulu, Oten. Sebentar saya atur lagi ya. Kenapa dikeluarin? Oten kasih. Enggak bisa Bang Handi mau Oh, iya, diskusi nggak bisa, apa ya. dengan anak monyet kayak gitu. Dia maunya Tuhan kita Allah turun seperti Yesus. Terus Tuhan kita jadi bayi, dihantam pentungan, diludahi, ditampar. Itu maunya kayak gitu. Saya nggak bisa diskusi dengan orang yang mau menjadikan Tuhan saya makhluk. Lebih baik saya diskusi dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang gila kayak gitu tadi. Karena kalau kita berbicara, kita nggak dikasih ruang untuk berbicara. Nanti saya pote-potein, banyak yang sakit hati nanti. Makanya aku bilang sama Bunda Rahma, siapkan air 1 gentong, nanti siram air. Tema kita, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan iblis itu adalah makhluk terkutuk. Aliteng menyembah Kristus terkutuk. Dari sini aja sudah ketahuan. Kalau dia mengatakan Yesus Maha Perkasa, emang lu ketemu Yesus? Di mana kau lihat Yesus? Oh, dilihat sama orang-orang Yahudi yang melihatnya kan? Baca Talmud. Di Talmud Yesusmu itu disebut apa di situ? Seperti itu. Silakan, ada Oteng yang tidak modal congor, naiklah kita diskusi. Tadi dia ngomong gini, kalau Yesus itu tidak Maha Perkasa, dia akan injak-injak Bible. Mau bakar gereja katanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda, Bang Handi, Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Iya Bang. Saya pernah nanya itu Bang Juma. Kalau memang Yesus itu Maha Perkasa, saya tanya ke dia lah. Tunjukkan keperkasaan Yesus waktu Yesus masih bayi.
Apa jawabannya? Tahu nggak jawabannya? Bingung itu saya Bang cuma. Waduh. Kenapa bingung Bang? Nggak bingung Bang Handi gimana. lagi menjelaskan. Iya. Nggak, Kenapa Ki? maksudnya orang-orang sebelah itu. Host, tidur hostnya kayaknya nih. Saya melawan Kristen di sini. Iya. Jadi jawabannya dia banyak saya tanya kayak gitu. Makanya host itu kasih moderator, host pelit kali pun. Jawabannya dia saya kasih kayak gitu, dia bilang Bukan mau dengar orang curhat. iya. Jawabannya tadi, aduh ya Allah. Jawabannya banyak dia bilang waktu itu saya tanya keperkasaan Yesus waktu bayi gitu, dia bilang itu kan masih manusianya dulu. Dia kan 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi waktu bayi Nanti keluar dari kubur nah, jadi Tuhan. itu baru Roma 14 nomor 9 itu jawabannya. Jadi syarat jadi Tuhan itu jadi mayat dulu gitu ya? Dikutuk dulu di tiang salib. Oh, dikutuk dulu. Ya. Berarti Lukas batal ya, Lukas 12 Batal. hari ini telah lahir. Ya, itu juga salah terjemah, kan udah dijelaskan Banyuwa berkali-kali. Hari ini telah lahir bagimu Mesias, juru selamat atau Mesias yang diurapi Tuhan, atau yang disayangi Tuhan, atau yang dikaruniai Mesias itu Tuhan, kan artinya gitu. orang yang diurapi. Mesias itu. Tanya Yahudi, Tuhan apa itu Mesias? Tuhan Mesias diurapi. adalah manusia yang diurapi. Iya, makanya diskusi dengan Kristen ini jangan mau diikuti maunya, jangan. Paling tidak kalau kita diarahkan kemana, kembalikan kepada mereka yang menyembah Kristus itu, yang datang kepada Paulus. Jangan izinkan sebisa mungkin. Dan parahnya itu yang menjadi landasan iman mereka, Gurunda, kan? Iya, betul. Katanya si Paulus dipilih. Ya itulah yang dikisahkan ketika bertobat. Ini yang mereka imani, bahwa Paulus itu dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan ajarannya. Padahal makhluk yang datang kepadanya itu itu tadi yang sering kita Gurunda bahas. Dan mengisahkan itu siapa? Lukas. Tadi gini pertanyaannya, udah dijawab Bang Joma, tapi ketawa. Buktikan eksistensi kemahaperkasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab Bang Joma, ketawa-ketawa dia. Mestinya kan dia dengerin dulu. Kalau punya ilmu kan boleh dibantah kan gitu diskusi ya. Ini ketawa-ketawa. Ditanya balik, dia bawa Tuhannya Yahudi Elohim yang menciptakan. Gimana sih? Jadi dia di posisi di mana gitu? Kenapa dia nggak andalkan Tuhannya Yesus gitu loh Bang Joma? Mestinya kan Yesus yang menciptakan perkasa. Mana datanya kan gitu. Iya, itu yang kebilang Tuhanmu Yesus, jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Terdesak dia pinjam Tuhan Yahudi. Kalau misionaris dia pinjam Bang Agung. Ada Bang Agung. kalau terdesak Bang Joma dia pakai Allah untuk misionaris. Kalau di gereja ya dia pakai Yesus gitu. Jadi ini tergantung dia di mana dia berada. Terdesak dia pakai Tuhannya Yahudi. Kayak Paulus. Ya gitu. Terdesak Elohim yang menciptakan. Kalau misionaris, dia sebut-sebut Allah di sana. Kalau di gereja nggak ada itu yang disebut-sebut itu, Yesus semua. Hebat kan? Hebat. Siapa ini WKW kan lagi nih ngomong? Ada berisik Bang. Siapa itu Bunda? Itu Bunda apa? Siapa itu? WK. Kristen Muslim. Makasih Bang Agung. Berkah. WK. Kristen Muslim. Itu Kristen itu. Dan menurunkan. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik ya. Yang Muslim nanti dulu ya. Jadi jangan sampai nanti jadi room curhat. Ini mau diskusi, kita mohon izin. Jangan minta naik dulu. Kita diskusi dulu ya teman-teman ya. Izin ya, mohon maaf ya.
Kalau yang muslim semua naik, nggak bakal diskusi, guys. Ada lagi anak buahnya Edis. Dia mau membuktikan kalau Al-Quran ada yang kontradiksi. Ternyata di terjemahannya. Kacau. Alan 45. Selamat malam, Kristen. Alan 45. Kristen, Alan. Kristen. Aduh, Alan ternyata kurang bagus telinganya, kupingnya. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik ya. Kita diskusi ilmiah, kita pakai data, pakai dalil ya, jangan pakai congor. Ayo naik, teman-teman. Kalau ada yang bisa buktikan kemahaperkasaannya Yesus waktu hidup di dunia, saya akan manjat sutet rutin tiap malam. Jangan ketika hidup di dunia sampai sekarang. Sebelum dia jadi bayi, setelah dia jadi bayi, dan setelah dia tak ada di bumi, kalau ada yang bisa menunjukkan kemudian saya live dalam keadaan bugil. Oh, keren. Kalau ada yang bisa menunjukkan live dalam keadaan bugil, maksudnya saya live kan di luar, saya bugil di toilet gitu, Bunda. Kayak penasaran kalau Gurunda, ya Allah. Saya serius loh, kalau ada Grace, tapi nggak mungkin lah, itu kita jadi bodoh namanya. Nggak mungkin lah, gimana ceritanya Yesus Maha Kuasa, nggak mungkin itu. Itu sayembara ini, sayembara ecek-ecek. Yang kita mau yang kita mau sayembarakan ini adalah, mampukah Kristen membuktikan bahwa mereka tidak menyembah makhluk terkutuk? Nah, itu. Ada nggak aja 20 juta tewas, Gurunda, nggak ada yang dapat. Itu nggak bisa. Itu jadi PR untuk tahun depan itu. Nanti bertambah lagi bunganya itu jadi 50 juta. Ini sekarang ini tema kita ini, mampukah Kristen membuktikan kalau mereka itu tidak menyembah makhluk terkutuk? Mampukah mereka? Karena di dalam Bible jelas Kristus itu telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi mulia ya? Menjadi kutuk. Menjadi apa, teman-teman? Menjadi terkutuk. Nah, itu kita minta saudara kita Kristen untuk membuktikan mereka tidak menyembah makhluk terkutuk. Silakan naik ke atas, 10 juta untuk Anda yang bisa membuktikan itu. Silakan. Oke. Ya, silakan. 10 juta. Apakah Anda berminat? Ya, mari kita mainkan ya. Ya. Apa yang mau kau tanya? Buktikan kalau Anda itu tidak menyembah makhluk terkutuk. Silakan. Baik. Mana sumbermu mengatakan Yesus disembah terkutuk? Coba. Galatia 3 nomor 13, dia adalah Kristus yang menebus dosa Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi katara, kutuk. Oke, dia di sana menebus atau menjadi kutuk? Dia menjadi kutuk dong. Coba jangan lupa dong, menebus. Coba saya kasih ayatnya teman-teman iya, ya. Dia menebus. Ya, sebentar silakan, dong. Silakan. Saya kasih tunjuk ayatnya ya. Silakan. Galatia 13 ya? Galatia 3. Oke. Ayat kamu nggak tahu Bible? Nggak tahu. Oh, kirain kau tidak tahu. Sebentar, oke. Oh, silakan.
Saya kirim dulu ya. Jadi perhatikan teman-temannya, kita akan menunjukkan di sini karakter orang gagal dalam memahami kalimat ya. Iya. Oke. Saya kasih tunjuk dulu ya, Galatia 3 ayat 13. Kalau di dalam Al-Qur'an kan jelas yang terkutuk itu iblis. Fa innaka rajim. Ternyata yang kamu sembah sebab adalah saya juga bisa makhluk buktikan bahwa Allah itu arsinya iblis kata Nabi Muhammad, tapi nanti ke situ ya. Kita sedang membahas siapa penyembah makhluk Jangan langsung takut terkutuk. lah, takut kali kau dibahas Al-Quran ya kan. Temanya siapa penyembah makhluk terkutuk kan itu. Silakan. Penyembah makhluk terkutuk mungkin Islam ya, karena kan ada betis yang disembah. Galatia 3 nomor 13. Iya, besarkan saya. Jangan Coba cari besarkan saya pelampung teman-teman. kemana-mana. Jangan Kamu apa, naik di terguncang. sini. Santai aja. Kamu Besarkan naik di saya sini. dong. Saya kan udah buka data. Kau harus siap kemudian. Loh, jangankan menerima kau berjejer konsekuensinya. ulamamu, saya Gitu. siap loh. Oke, perhatikan teman-teman ya. Kita Apa akan ini? ajari, kan langsung main kick. Silakan. Ya, perhatikan ya. Galatia Kristus. 3 ayat 13. Perhatikan teman-teman. Mereka mengatakan Yesus terkutuk ya. Maka kita akan Yes. ajari mereka karena memang mereka ini kan adalah umatnya yang buta huruf ya. Perhatikan. Ya, Kristus silakan. telah menebus. Perhatikan ya. Dia bilang tadi bahwa Kristus terkutuk. Dia ingin menghilangkan Iya. kata menebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke? Dengan jalan- Saya kasih analoginya begini teman-teman. Dengan jalan orang menjadi apa? jangan terguncang dong. Dengan jalan menjadi. Ini giliran saya. Dengan jalan menjadi. Giliran saya, bisa diam nggak? Hah? Diskusi Takut. kita kan? Iya, Dengan jalan makanya kau menjadi. diam dong, oke? Hei, Diam dong. Ini dengan giliran jalan saya kan? menjadi Oke. apa dia? Perhatikan teman-teman, saya akan buktikan inilah kualitas daripada penganut buta huruf. Dengan Di sini, jalan menjadi mulia atau kutuk? teman-teman mulai membisukan. Dengan jalan Santai dong, menjadi oke? mulia atau menjadi kutuk? Iya, santai dong. Menjadi terkutuk Tuhanmu. Sebentar dong, yang terkutuk itu Allah, sebab Al-Ikhlas ayat 2, Allah bukan gantungan tuh, terkutuk dia. Ya kan, nanti saya Mulai bisa dia buktikan tuh. menghina kan. Makanya Tengoklah, kalau teman. saya pun Yang saya lakukan tertulis, Allah menjadi jelas-jelas gantungan tertulis gitu gitu ya. loh. Iya, Tertulis ini kan di giliran Bible-nya saya gitu toh. loh. Ini giliran Tertulis. saya, ya kan? Nah, Boleh ngapain diam kita enggak? bergiliran? Boleh Emang diam saya ya? pernah, saya kan cuma membahas tentang siapa penyembah Di kandangnya terkutuk. saja udah main bisu-bisukan, takut dia ketika Dalilnya saya ada. jawab. Perhatikan. Kristus. Ya dalilnya telah juga ada, menebus. Allahmu terkutuk, ada dalilnya. Al-Ikhlas ayat Ya, 2, silakan Allah bukan nanti Anda gantungan. tunjukkan, Iya silakan, kan? silakan Iya, nanti saya Anda tunjukkan tunjukkan. nanti Allah itu gantungan, Iya, artinya terkutuk, iya, oke? iya, iya. Baik. Silakan. Jadi diam dulu ya. Oke, kamu diam. Perhatikan teman-teman. Memahami mereka di sini gagal adalah ibarat ini analogi sederhana. Orang minum pil karena sakit, lalu pil ini masuk ke dalam tubuh. Obat, baca aja, baca baca. Bisa diam? Tak bisa Ini diam bukan nih? gereja Hah? ini, di sini Loh bukan iya, orang ini juga Kristen. bukan masjid toh. Ini juga bukan masjid, harus tunduk dengan Anda. benar toh? Oke, Harus santai, di sini santai orang-orang dong. berakal. Oh, Baca itu bagaimana Anda dalilmu. berakal? Kalau Anda berakal nggak mungkin Baca menyebab penyesat, ya kan? dalilmu. Kalau Anda berakal, baca dalilmu. Baca dalilmu kawan. Izin gurundaku. Pertanyaannya, Penyembah siapa yang makhluk digantung terkutuk, pada kayu silakan. salib? Oten. Pertanyaannya, siapa yang digantung pada kayu salib? Jawab. Sekarang Bunda Rama yang buka, kita Bukan di baca. situ. Bunda Rama Bukan di buka, situ. buka. Kita baca Bunda, bukanya Bunda. Yesus bukan kok main Kris- bisu-bisu kan? Kristus Hah? mati tergantung Oke, dengan perhatikan cara ya. apa? Dengan cara Tidak, dia apa? perhatikan ya. Saya baca ya. Kristus. Jangan di mute. Astaga, Bunda. Kasihan Jangan ya. di-mute, jangan Perhatikan ya. Jangan di mute ya. Harga ini di Gurundamu ini ya yang panjangnya 170 km, oke? Perhatikan. Di sini dikatakan Kristus telah menebus. Apa yang ditebus itu kutuk. Oke, sekarang saya ajarin kalian. Dengan jalan analogi menjadi- sederhana. Diam dulu. Dengan dong. jalan menjadi- Analogi sederhana, diam dulu dong. Dengan Oke? jalan menjadi apa Kamu dia? bisa diam enggak sih? Kok kamu takut saya Dengan menjawab? jalan Kamu yang menjadi bertanya, apa? saya menjawab, Anda terguncang. Teman-teman, dia nggak mau jujur kan? Dia nggak mau baca dia. Perhatikan teman-teman. Dengan Inilah jalan kualitasnya menjadi nih. apa Kristus Oke. itu? Iya, kamu bisa diam nggak saya jawab?
Dengan jalan menjadi apa? Saya Kristus sudah itu? datangi kandangmu loh, wahai kaum pecundang. Masa takut sih? Apa gunanya kau datang kalau kau cuma jadi bulan-bulanan Apa gunanya di kau sini? bertanya ketika mau dijawab? Apa gunanya kau datang kalau kau datang hanya seperti monyet di sini, tak berakal, tak berotak, percuma. Mending kau ke gereja cuma petat pendeta, isap anusnya, itu lebih bagus. Ini dalil loh, dalil. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Itu menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Kristus. Siapa Kristus itu? Tuhan lo, sembahan lo, kampret. Sok cantik lo, nak menuduh Allah terkutuk, ada dalilnya. Dasar penyembah setan. Ya, lanjut. Pasien berikutnya. Disuruh baca Besarin, dia mau besarin baca. Gurunda. Nggak baca lagi Bunda Rama. Kita baca total, dia nggak mau baca dia. Bunda Rama udah tampil nggak dibacain. Biar netizen tahu. Enggak, saya tadi menghalangi Bunda Rama. Silakan. Ya. Baiklah. Bacain dulu. Kita baca ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Kristus ini yang kau tuhankan nih, kau anggap Tuhan ini, kita kutuk dia menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Tanya Oten, siapa yang digantung pada kayu salib? Ya Yesus yang kau tuhankan itu. Berarti dia yang terkutuk. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Salib kan lambang kekristenan. Disitulah Tuhanmu, kata kalian, disitulah dia mati terkutuk nih. Terkutuk nih. Tak bisa kau lari kemana-mana, Oten. Lanjut Gurunda. Pertanyaan di sini yang tertulis Kristus, siapa itu Kristus itu ya? Yesus, yang Tuhannya, mereka yang roh itu. Malam semua. Iya, malam Pak Kindom. Coba Pak Kindom yang jelasin. Bunda Rama buka, Pak Kindom yang jelasin. Bro, saya Bunda Rama buka lagi. Ya. Saya Pak Kindom, silakan dibaca nih Pak Kindom. teman-teman Islam semua. Kalian kan minta jawaban. Kalau dijelaskan, bawa dengar dulu penjelasannya. Jangan dibang. Mestinya dia baca dulu semua Bang, baru dijelasin. Dia baca sedikit doang. Nah, coba Abang Pak Kindom yang baca dulu, silakan. Kalau kita memahami secara konteks, ya, oke, tadi sudah dibacakan kan, bahwa Kristus itu telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi kalau Yesus tidak memilih untuk menjadi kutuk, maka tidak akan ada penebusan dosa. Kalau Yesus tidak memilih untuk menjadi kutuk, dia itu tidak layak menerima kutukan itu. Kita manusia yang berdosa inilah yang harus menerima kutukan itu. Tetapi dia mengambil alih, menjadikan dirinya terkutuk. Supaya apa? Kita itu bisa terbebas dari hukum Taurat itu. Nah, hukum Taurat itu Allah berikan kepada orang-orang Yahudi itu. Untuk apa? Untuk mengajar mereka. Tetapi ketika mereka melakukan hukum Taurat itu juga tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada umatnya. Itu hukum Taurat itu hanya sementara. Karena Yesus datang ini membawa hukum yang baru untuk menggantikan hukum yang lama itu. Karena hukum Taurat itu diberikan hanya kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau Yesus tidak menjadikan dirinya kutuk, kalau Yesus tidak datang, ini Yesus, sebentar. Yesus atau Paulus? Udah diulang 2 kali, sekarang giliran Banyuma. Kayak diakui dia Banyuma, silakan Banyuma. Oke, baik. Jadi Anda simpulkan bahwa Anda penyembah makhluk terkutuk gitu. Mau terlepas dia datang untuk nebus dosa-dosa kalian, terlepas itu untuk nebus dosa warisan kalian. Yang kami ingin tahu, Kristen itu penyembah makhluk terkutuk, betul? Betul? makanya memahaminya kita ini harus jadi orang. Jangan makanya, ini pertanyaan. Jangan sok pintar di depan saya, oke? Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan Anda tentang Alkitab? Anda ini hanya berkuasa. Saya lebih paham Bible dari Anda, oke? Jauh pengetahuan saya tentang Bible daripada Anda itu jauh. Anda hanya menggunakan kepercayaan, saya menggunakan akal sehat. Terlepas Anda didoktrin, di dogma,
bahwa dia datang untuk nebus dosa-dosa, kutukan segala macam, blak 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 dan seterusnya. Nanti saya jelaskan kepada Anda ketidakpahaman Anda itu. Saya hanya ingin mengorek dari mulut saudara bahwa saudara Kristen itu menyembah makhluk terkutuk. Betul? Apapun itu enggak berpengaruh. Jangan apapun. Terserah Anda mau berkata apa, itu urusan Kita Anda. sedang berdiskusi ilmiah, bukan Anda sedang bertengkar. berdiskusinya seperti apa? Ketika Oke, orang saya tanya sekali Anda lagi. dengan bacotmu itu. Sekali ribut- lagi, saudara-saudara, sekali lagi saya tanya, apa betul Kristen itu menyembah makhluk terkutuk? Jawab. Kristen menyembah Allah yang benar, yang bernama Tidak Yesus ada, Kristus. Tidak ada Allah digantung. Yang digantung itu Kristus. Jangan kau bolak-balik lidah kau yang panjang itu, saudara. Oh ya. Akui dulu Allah bahwa datang Kristen sebagai itu manusia. Karena Kristen itu Allah itu roh, tidak Tuhannya Yahudi tidak pernah disebut roh. Dia Tuhan menjadi kami juga fisik. tidak pernah disebut roh. Kristus yang digantung itu apakah betul adalah makhluk terkutuk yang Anda sembah? Jawab. Jawab dulu, Bang. makhluk terkutuk. Siapa yang bisa mengutuk dia? Loh, itu dalilmu? Lah, Anda paham nggak bahasanya itu? Paham. Anda nggak Kristus paham. paham saudara, Anda paham. itu botol nggak paham apa-apa. Jangan gitu, jangan panik, nanti ditertawakan sama saudara saya Bahar. Jangan. Anda ini Kristus nggak paham apa-apa. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa situ? Menjadi apa? Menjadi kutuk. Terima kenyataan, Kristusmu itu menjadi kutuk. Setelah kau katakan dia menebus dosa-dosamu dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Berarti kau menyembah makhluk kutuk. Katara, terkutuk. Dalam bahasa Yunani jelas tertulis katara, kutuk di sana. Lalu dia mengambil kemudian dalam kitab Ulangan epikataratos, artinya dengan jalan terkutuk. Itu jelas dalil. Sedangkan dalam pemahaman umat Islam, yang terkutuk itu iblis. Fa inna karajem, dan kutukan itu sampai kepada hari kiamat. Di sini bukan saya menghina. Makanya saya butuh saudara-saudara Kristen yang bisa diskusi ilmiah. Kemarin saya sudah membuktikan kalian menyembah bukan anak Maria. Bukan anak Maria yang kalian sembah. Yang kalian sembah adalah makhluk yang bukan manusia dan juga bukan Tuhan. Itu kemarin. Sekarang kita pindah tema. Apakah benar Kristen itu penyembah makhluk terkutuk? Itu temanya tuh. Ini pertanyaan. Kalau tidak benar, buktikan. Toh dalilnya jelas mengatakan itu. Kristus telah menebus Kristen. Di situ kata kita ya. Kata kita di situ diterangkan kemudian. Tetapi kami nggak merasa. Kata Hemas di situ. Hemas bisa kami, bisa kita. Atau kepada kita. Atau kepada kalian. Tapi saya mengatakan bahwa yang menerima ajaran ini hanya Kristen. Maka saya membacanya sesuai dengan keadaan fakta di lapangan. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi katara. Dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen. Siapa yang menyebabkan Kristus terkutuk? Kristen. Akibat dosa-dosa Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuklah. Jadi yang digantung di tiang salib itu siapa? Kristus. Apa kata dalilnya? Terkutuklah. Terkutuk nggak dia? Ya terkutuk. Dalilnya kayak begitu. Maka kami sebagai umat Islam yang sering diserang dengan akidah kalian, diserang dengan misionaris-misionaris kalian, diserang dengan lembaga Bible kalian, diserang dengan STT kalian, diserang dengan misionaris-misionaris kalian, diserang dengan polemikus kalian. Aduh, santai aja, santai dulu Bunda. Gerunda. Tapi sebenarnya tadi Oten yang satu ini udah membaca terus dia akui.
Terus ditanya balik dia nggak ngakui, ya, dia menjawab kemana-mana muter-muter gitu. Di situ ada kata terkutuk. Coba kita sambung lagi nih, siapa nih? Sungkis, Juling, Sungkis, Juling, silakan. Bukan Juling, Zuling. Juling. Disambut dulu tuh, kenapa nggak mau ngomong teh naik? Sangkis, alhamdulillah. Sangkis, Muslim Kristen, Sangkis. Hore, udah hadir lagi Gurunda. Sungkis, Sangkis, Zuling. Aduh, jangan mau nge-report kalian ya, Sangkis, Zuling. Oh ya. Sangkis Kristen. Bang, Islam. Oh Islam, yang Kristen yang naik dulu Bang ya. Ini lagi dialog. Jangan naik dulu yang Muslim ya saudaraku ya. Ya Bang, bentar naik ya Bang ya. Ya. Silakan Gurunda. Iya. Jadi dengan jalan kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Anda mau nggak menolak bahwa dia yang digantung ini bukan Yesus? Enggak kan? Tetap kalian ngototkan itu Yesus dan itu Tuhan kalian kan? Berarti dengan kata lain kalian sadar bahwa Tuhan kalian itu tergantung, terkutuk. Itulah yang kalian sembah. Maka saya bertanya, betulkah kalian menyembah makhluk terkutuk? Kok jadi pada emosi, pada nyangkal? Bukankah kalian itu penyembah Yesus? Dan yang digantung di salib itu adalah Yesus. Dan yang digantung di salib itu tergantung, terkutuk. Loh kok sekarang kalian mengatakan enggak? Sehat enggak sih? Tante-tante, paman-paman? Maka dari itu Al-Quran datang mengatakan yang digantung, yang terkutuk itu iblis. Begitu Camone. Ayo silakan. Torokonakan deko patitong. Martip, Kristen Muslim saudara. Martip. Tapi kan nggak cukup, saya cuma bilang nggak benar. Martip PA. Martip PA. Kristen, oke Bang. Silakan Bang tanggapi. Kita sapa dulu yang satu nih, Sang Kristen Muslim Sang. Kristen ya Sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Alayubi lanjut. Kristen Martip PA. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Martin ini kok naik isi gitu. Turunin aja. Mohon maaf lahir batin, Bang Bundara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bang, mohon maaf lahir dan batin. Sama Bang. Silakan Martip, kau mute dulu itu perangkatmu yang satu, baru kau diskusi Bang Martip. Silakan. Goyang, tip-tip layar, Komal goyang, Ikhwan Villa. Martip PA. Itu dia mau promosi Tuhan ya si Edis itu. Turunin aja itu. Dia buka Komal doang. Turunin aja. Bukan moderator. Ada lagi tadi dia berbalas pantun. Katanya yang kita sembah terkutuk. Tadi dia pakai surah apa tadi ya? Enggak ada. Kali dia. Ya kalau itu terkutuk, terus kenapa kau pakai juga? Dan itu dijelaskan dulu Gurunda. Kenapa dia sering bawa itu buta huruf? Enggak. Itu Markus Yohanes itu di Bible itu kan buta huruf, enggak terpelajar. Enggak perlu dibahas ke situ lah, jauh kali. Lihat aja umatnya. Dan lihat kitabnya. Kira-kira kitab mana dan umat mana yang buta kitabnya sendiri? Ayo, mari kita uji. Bisa nggak dia bahasa Yunani?
Bisa nggak dia baca tulisan Yunani kitabnya? Nggak bisa, ya buta huruf lah dia. Itu aja dulu. Iya, coba uji saya dengan Al-Quran. Aku dek lau coca keko. Kau masih pengalah ta'ala. Begitu. Dari umatnya kita lihat siapa yang buta huruf. Ayo, kulihatkan kau Bible bahasa Yunani kau baca. Kalau tidak keluar biji batamu. Kau tunjukkan saya Al-Quran bahasa Arab biar ku baca. Biar telingamu panas. Lihat dari kaumnya siapa yang buta huruf, ente atau Nabi kami. Umatnya aja kalian nggak bisa jawab, bantah. Apalagi beliau, manusia yang paling mulia di antara seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Sahabatku Bahar, syukran. Lah, mana Banjuma ini? Saya hilang. Iya. Hilang. Gurunda hilang. Bisa menghilang Gurunda. Pasti mau datang besok. Enggak apa-apa Banjuma di luar aja biar nggak kena tombak. Iya. Begitu betul. aja udah. Aman itu. Jangan nongol turun. Nongol. Nongol sekarang. Wah, ini ada Roh Kudusnya nih. Hati-hati. Ini pokoknya saya punya Komal ini kuat, tidak akan pernah bisa dihantam sama Oten. Kebal dia, kebal. Bener sama yang hilang. Sama pararang-pararang Bang. Iya betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo. Apa nih? Ayo apa? Tempatku apa? Ayo apa? Ayo apa? Oh ngajak Banjuma ke laut malam Bang, besok aja pagi ke laut. Pergi mancing today. Temanya sederhana loh. Dalam pandangan Al-Quran yang terkutuk itu iblis. Fakhruj minha fa innaka rajim. Itu jelas. Al-Quran yang menarasikan itu. Bahkan kami diminta dan diajarkan sebelum kami membaca Quran agar kami bermohon kepada Allah agar dihindarkan dan dilindungi dari iblis, di mana iblis itu adalah makhluk terkutuk. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Iblis itu makhluk terkutuk. Dan Kristen di dalam kitabnya diterangkan bahwasanya mereka menyembah Kristus yang digantung terkutuk. Dalam pandangan Islam secara menyeluruh, yang terkutuk itu iblis. Tapi ternyata di Kristen ini, sembahan mereka yang bernama Kristus itu adalah sosok yang digantung terkutuk. Ngeri nih kawan, ngeri kawan. Sembahan saudara kita ternyata gitu. Pernah digantung terkutuk. Terlepas itu betul atau tidak, itu yang tertulis. Mau kayak mana? Sedangkan kalau Yesus sendiri menerangkan yang terkutuk itu ya iblis. Contoh misalnya di dalam Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api. Nah, lagi-lagi yang terkutuk di dalam Bible itu adalah penghuni neraka. Iblis juga adalah penghuni neraka. Kok ada kesamaan gitu loh? Gimana dong? Kok derajat Islam ini kok semakin tinggi gitu loh? Kalian jauh tertinggal. Kalian jauh tertinggal. Kemarin keteteran, temanya ternyata yang kalian sembah kalian tidak bisa buktikan kalau itu adalah manusia, anaknya Maria. Keteteran kalian. Sekarang sembahan terkutuk. Islam Tuhannya maha suci, maha tinggi. Sembahan kalian sosok yang digantung secara terkutuk. Kedudukan kalian semakin lemah. Kedudukan kalian itu semakin rapuh. Kepercayaan kalian itu semakin jauh tertinggal dari Islam.
Ini belum apa-apa ini. Belum apa-apa. Bang Suma masih menjelaskan dalam keadaan tidur nyenyak ini. Belum apa-apa dia. Masih santai. Coba. Ada nggak saudara Kristen yang bisa naik ke sini? Mari selamatkan diri Anda dari pertanyaan Bang Suma. Benarkah Kristen ini menyembah sosok terkutuk di atas salib? Tidak, Bang Suma. Lalu yang digantung di salib ini siapa? Yesus. Loh, yang digantung di salib kan terkutuk kan ya? Tidak. Loh, yang tertulis kamu jangan salah pahami yang gitu. Biarkan saya menjelaskan. Coba kau jelaskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, saya jelaskan tentang hukum Taurat. Kenapa jelaskan hukum Taurat? Masya Allah, sahabatku. Saudara Bahar Matiu. Lanjut. Masuk akal nggak pencipta langit dan bumi terkutuk? Masuk akal nggak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal, Bang. Yang terkutuk itu iblis. Peng. Masya Selamat Allah. malam, Peng. Kristen Muslim. Di Islam yang terkutuk itu iblis. Di Kristen yang terkutuk itu Tuhannya mereka. Kebalik. Jauh kali. Silakan saudaraku. Feng, silakan. Selamat malam. Malam saudara, silakan. Jadi itu kalau dilihat dari bahasanya mungkin sebab ada tertulis terkutuklah orang yang disalibkan. Jadi itu ada latar belakang sejarah pada waktu itu kalau orang yang dihukum salib, karena kan hukuman salib pada waktu itu adalah hukuman yang paling keji, paling keji lah pada waktu itu. Jadi Paulus menarasikan kalau yang disalib itu ya orang yang terkutuk gitu. Iya, berarti dengan kata lain memang Kristus ini terkutuk kan saudara? Ya, dengan konteks bahasa atau konteks pada waktu itu ya. Tapi kalau untuk kata kutuk sendiri secara kitab suci Al-Quran atau Alkitab tetap iblis, tetap setan yang makhluk terkutuk. Nah, berarti dalam hal ini Yesus Anda setarakan dengan setan? Enggak, dalam konteks kata ya, kata iya, baik betul. secara konteks sejarah dan teks kata yang berhak disematkan gitu. Kira-kira kayak gitu kali ya. Ya itu dia, makanya kami heran kok bisa gitu loh. Kalau di Islam jelas tadi saya uraikan Al-Quran fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Dan di dalam Al-Quran wa iyada'una illa syaitanam marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Al-Quran saya mengatakan gitu, bahwa di luar Islam orang-orang kafir selain menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Allah menerangkan mereka penyembah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Nah, Al-Quran mengatakan itu, kutukan terhadap iblis itu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Makanya saya klarifikasi nih, karena sangat disayangkan kalau Islam sudah ada, kebenaran sudah digaungkan, Al-Quran sudah diberitakan, masih juga menyembah sosok terkutuk. Sementara Tuhan itu sudah pasti maha suci. Yesaya 5:16, pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Kok tiba-tiba ada agama yang mengklaim dirinya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan diberitakannya dalam bentuk yang sangat timpang, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Tuhan datang jadi manusia, lalu kemudian mati terkutuk. Ini yang menjadi bahasan kita. Sadarkah saudara Kristen kalau selama ini dicekoki oleh konsep dari barat, penyembahan kepada makhluk terkutuk dengan dibungkus kasih. Kasih. Karena dia kasih, maka dia mati, menyerahkan nyawanya untuk kita, menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Tunggu dulu.
Mungkin konsep itu ada baiknya, tapi konsep itu tidak ada benarnya kalau kita bedah dengan pisau ilmiah, berdasarkan dengan kitab Bible yang menjelaskan tentang Tuhan secara hakikat. Nah, sedangkan yang diuraikan kemudian adalah Kristus, sembahan Kristen dong, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu bukan kutuk. Justru yang tidak melakukan Taurat itulah yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah dia yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi yang terkutuk bukan Tauratnya, yang terkutuk itu adalah orang yang tidak melaksanakan Taurat itu dengan perbuatan, tidak mempraktekkannya. Itu dalil. Kok dirubah sekarang? Taurat itu kutukan, supaya kita tidak kena kutukan Taurat, maka Kristus harus menjadi kutuk untuk menggantikan kita. Dengan kata lain, Kristus yang kalian sembah adalah sosok yang digantung terkutuk di atas salib. Pertanyaannya, sadar tidak kalian kalau selama ini Anda diajarkan dari barat untuk menyembah sosok terkutuk? Itu pertanyaan serius. Silakan. Ya, karena konteks ataupun doktrin yang ada kan menyembah, yang disembah kan yang sudah naik ke surga. Jadi bukan lagi yang tergantung di kayu salib, tetapi yang sudah melampaui penderitaan dan berhasil menang atas penderitaan, sehingga dari penderitaan di kayu salib itu memperoleh kemuliaan di surga, sehingga kemudian dikatakan kuasa, diberikan kuasa baik di langit dan di bumi, sehingga kemudian Tuhan mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil. Kira-kira begitu kali ya, saudara. Gimana Bang? Iya, baik. Kalau kita melihat pernyataan Yesus di dalam Yohanes 12, terang sekali dikatakan, Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia itu adalah iblis, yang dikutuk itu adalah iblis, yang digantung di atas salib itu adalah orang yang terkutuk, makhluk yang terkutuk, Kristus yang terkutuk. Ya, kemudian betul, penguasa pada waktu itu kan betul iblis. Nah, kemudian direbut oleh Tuhan, diambil alih. Karena sebenarnya kalau konklusi dari Alkitab kan, kalau kita baca di awal dari kitab Kejadian kan, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian akhirnya manusia dikuasai iblis dan juga dunia dikuasai oleh iblis, dan kemudian masuk ke perjanjian baru, Tuhan harus ada jalan penderitaan yang diambil oleh Tuhan untuk menguasai dunia kembali, sehingga kemudian Allah akhirnya kekuasaan kembali kepada Yesus. Saudara, Yohanes 4:34 ini pengakuan Yesus nih. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu pekerjaan Yesus tuh. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksiannya jelas, Bung. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Sedangkan Yesus tidak pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa. Yang berkata kepadanya telah diberi kuasa di dunia dan kemuliaan dunia itu iblis. Tertulis di dalam Lukas 4 nomor 6. Yesus ingin diberikan kuasa di bumi oleh iblis beserta kemuliaannya, tapi Yesus menolak. Berarti penguasa dunia itu bukan Yesus. Justru Yesus berkata, kalau Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus berkata bahwa penguasa dunia itu adalah iblis, dan aku harus pergi. Kenapa aku harus pergi?
Karena penguasa dunia itu, yaitu iblis, sudah datang. Maka aku harus pergi. Coba kita baca. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Sebab penguasa dunia ini datang. Dan dia penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Iblis. Dan setelah penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, Yesus pergi. Jadi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Karena Yesus sudah pergi. Yang menyatakan kepadaku telah diberi kuasa, itu adalah sosok yang bukan Yesus, tapi oknum lain. Itu Yohanes 14 nomor 30. Silakan. Ya, gimana mungkin kalau kita bisa mengutip satu firman Tuhan dari satu kitab, kemudian mengatakan ayat-ayat yang lain, tulisan-tulisan yang lain ada yang palsu atau tidak asli, itu gimana? Oke, saudara, saya tidak pernah berkata kitab Anda itu palsu. Saya katakan kitab Anda asli terjemahan dari catatan-catatan pewarta yang melakukan penyelidikan terhadap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Saya ulang, kitab Anda adalah asli terjemahan dari kitab yang dituliskan oleh pewarta, yang disusun oleh pewarta, yang tidak pernah sadar pada saat menyusunnya untuk bahkan kitabnya akan dijadikan sebagai kitab suci oleh kelompok atau manusia-manusia setelahnya. Jadi itu kitab Anda asli dari pewarta, bukan asli dari firman Tuhan. Kalau yang asli firman Tuhan adalah apa yang diterima oleh Nabi Isa, apa yang diterima oleh Nabi Musa, yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu yang asli. Sedangkan Yesus tidak pernah berbicara kepada Lukas, tidak pernah berbicara kepada Markus, tidak pernah berbicara kepada Paulus, tidak pernah berbicara kepada penulis Matius dan penulis Yohanes pada saat Yesus sedang memberitakan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Kembali kepada tema, siapapun dia, Tuhankah dia, ibliskah dia, saya ingin bertanya kepada saudara, sadarkah Anda bahwa Anda menyembah sosok yang mati terkutuk digantung di tiang salib? Sadarkah Anda bahwa sembahan Anda itu terkutuk? Ya, kembali ke apa yang saya katakan tadi, kalau kita terus berkutat di kata kutuk itu, Paulus sendiri hanya menggunakan konteks situasi pada waktu itu, bahwa ada seperti perkataan pada waktu itu kalau orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Karena konsep penyaliban, hukuman salib pada waktu itu untuk memang orang-orang yang punya kejahatan yang tingkat tinggi, sehingga dikatakan orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Berarti Anda mengiyakan kalau saudara penyembah makhluk terkutuk? Ya enggak. Maksudnya apa ini? Anda menjelaskan konteks waktu itu untuk menyatakan orang yang mati tergantung terkutuk dikarenakan adanya dosa-dosa yang memang sangat luar biasa sampai dia mati terkutuk. Berarti Anda sadar nih, sembahan Anda itu adalah sosok terkutuk. Enggak, let's say gini. Let's say kita nggak pakai kata-kata ayat yang Paulus tulis tadi ya. Jadi kalau saya narasikan menggunakan bahasa saya sendiri, artinya Tuhan berhasil mencapai kemuliaan dengan jalan penderitaan yang cukup berat di kayu salib, sehingga dia mencapai sebuah kemuliaan yang kemudian orang percaya akan karya Tuhan, sehingga manusia berhak untuk menyembah Tuhan gitu. Jadi melalui penderitaan, karena tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tanpa penderitaan. Iya. Itu ilmu dari mana itu, Bang? Itu kata-kata di Alkitab sih.
Coba Anda tunjukkan di mana itu tertulis. Ya, itu tulisan di mana ya? Santai Ya, saja. tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, intinya seperti itulah. Kalau kita nggak pakai kata-kata kutuk ya, Bang ya. Iya, Saya ingin mengganti aja kata-kata kutuk dengan bahwa ada penderitaan yang dialami Tuhan sendiri, sehingga dengan karya Tuhan itu untuk menebus dosa manusia, akhirnya kita menyembah Tuhan yang telah menebus dosa kita gitu. Ya, jadi gini, saudara. Kata kutuk itu kita nggak bisa hindarkan. Kita nggak bisa Ya, hindari. bisa. Karena Itu kan itu sebuah tulisan Paulus saja untuk menggambarkan keadaan pada waktu itu. Iya, berarti kalau dia menggambarkan keadaan pada saat itu, berarti dia sedang membahas Ulangan 21 nomor 22-23. Orang yang digantung di tiang salib adalah orang yang melakukan dosa besar sehingga dikutuk. Lagi-lagi Tuhan yang mengatakan di situ, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Dan ini dialami oleh Kristus tersebut, dikubur saat itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Itu dalil. Dan Paulus mengutip dalil ini. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Dan itu adalah Kristus, sembahan saudara. Berarti nyata, real, Anda ini penyembah sosok terkutuk. Dalil. Pencipta langit dan bumi ini apa benar? Terkutuk. Jauh kali bang, jauh. Jauh sekali Anda telah dibawa oleh kepercayaan yang dikatakan kemudian di dalam kitab Anda sendiri, waspadalah kepada penyesat. Saking hebatnya penyesat itu, Anda sudah 2000 tahun menyembah sosok terkutuk, Anda tidak sadar. Kenapa? Karena sedang dalam keadaan tersesat. Orang yang dalam keadaan tersesat, dirinya itu tidak paham kalau dia tersesat. Kalau dia sudah nyaman dalam kesesatannya, mereka tidak sadar kalau mereka itu tersesat. Kenapa Yesus mengulang? Camkanlah, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena luar biasa pengaruhnya. Kalian tidak akan pernah sadar kalau kalian itu tersesat apabila kalian percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Itu bukan aku. Ya, Kristus yang di luar penebusan. Kalau ada Kristus yang di luar penebusan itu yang kita nggak boleh percaya. Tetapi kisah atau cerita tentang penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu kan sebuah kisah yang nyata yang memang ada gitu. Saudara, Yesus, keselamatan yang ditawarkan itu sangat konkret, sangat konkret, nyata, faktual, tidak bisa ditawar-tawar dan tidak multitafsir. Hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Selesai. Ketika kemudian Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? 1, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu konsep, itu resep, itu kunci untuk mendapatkan hidup kekal.
Tidak ada di situ dikatakan percayalah aku mati menebus dosa kalian dengan jalan terkutuk. Itu tak ada. Betul Bang. Itu konkretnya seperti itu. Nah, konkretnya seperti itu. Lalu siapa yang menawarkan penyelamatan dengan sabar? Lalu siapa yang menawarkan Anda penyelamatan, keselamatan manusia itu dengan percaya Tuhan atau makhluk terkutuk di atas pohon? Siapa? Siapa yang ajarkan Anda? Utusan. Nah, kita kembali ke utusan itu tadi. Kembali ke utusan Yesus yang adalah utusan Bapa. Utusan itu atau job deskripsinya itu gimana coba? Menurut Abang Zuma gimana? Kita percaya Yesus sebagai utusan, yang dikerjakan itu apa? Yang dikerjakan waktu itu apa? Gimana? Makananku adalah melakukan apa yang melakukan kehendak siapa dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kata Yesus. Lalu di dalam Yohanes 14 nomor 31 apa kata Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Ada nggak perintah Bapa? Ada nggak perintah Bapa supaya Yesus itu mati terkutuk? Ada nggak, Bang? Sedangkan Paulus perintah nggak ada perintah. Nah, itu dia. Lalu kalau kehendak, kita kembali ke kata kehendak. Kalau kehendak gimana? Ya, ada nggak kehendak Bapa supaya Yesus itu disalib secara terkutuk? Ada nggak? Ada nggak kehendak Bapa? Itu yang ada nggak kehendak Bapa dalam diri? Ada nggak kehendak dalam diri Bapa nggak? Kenapa? Kehendak itu kan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Kehendak itu mungkin nggak ada tersembunyi dalam hati Bapa bahwa kehendak Bapa memang bahwa Yesus akan mati. Yesus berkata dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti perkataan yang disampaikan oleh Yesus adalah perkataan Tuhan. Nah, mana perkataan Tuhan yang mengatakan menebus dosa dengan menggunakan manusia? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Justru nggak ada. Berarti yang menanamkan konsep mati terkutuk demi dosa kutuk itu dari mana ilmunya? Ya, kembali ke kehendak Bapa. Kalau kita mana kehendak Bapaknya? Kehendak kan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Jika kemudian Bapa, bagaimana bisa kita ketahui? Bagaimana bisa diketahui kehendak Bapa itu kalau tidak difirmankan? Sambung. Hah? Ini nggak cukup kalau satu saja lawan saya ya. Kok dinaikkan lagi? Kalau masih ada yang satu, tolong yang lain nggak usah dinaikkan dulu. Karena saya nggak mungkin menghadapi langsung dua sekaligus. Yang dibawa juga akan kacau telinganya mendengarkan kalau ada dua saudara Kristen kita yang sahut-sahutan. Satu aja dulu ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan Tuhannya, kehendak Bapaknya apa? Sampaikan kepada Bani Israel, Imamat 1 nomor 2. Apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan apa? Domba, sapi, kambing, lembu. Ada nggak kehendak Bapa agar mempersembahkan anak manusia? Ada. Kehendak Bapa justru apa? Keluaran 23 nomor 78. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, jangan kau membunuh orang benar. Itu kehendak Bapa. Yesus Kristus anak Maria orang benar. Yesus Kristus orang yang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh? Menurut kehendak Bapa? Nggak boleh. Jadi atas kehendak siapa mati terkutuk untuk nebus dosa Kristen? Atas kehendak siapa? Kalau secara manusiawi, kalau secara manusia memang kejadiannya tentara Romawi dan bangsa Israel pada waktu itu yang memang tidak suka dengan keberadaan Yesus pada waktu itu, karena banyak menentang hukum-hukum Taurat, banyak menentang tradisi-tradisi keyahudian dan sebagainya. Memang dari sisi manusia ya manusia, tetapi ada kemungkinan ada kehendak Tuhan di situ bahwa Nabi Isa atau Yesus memang mati gitu. Saudara, pengakuan Yesus, keinginan atau sang pemilik kehendak agar Yesus dibunuh itu adalah iblis. Yohanes 8
Anda baca mulai dari data nomor 37. Yesus mengatakan apa? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu lihat dari bapakmu. Bapakmu ini maksudnya iblis. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Kenapa? Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kehendak membunuh Yesus itu adalah kehendak iblis, bukan kehendak Bapa di langit, di surga. Itu pengakuan Yesus. Jadi yang mati terkutuk yang Anda sembah itu adalah tumbal yang dipersembahkan oleh iblisis. Itu dalil itu, Bang. Tapi kalau menurut saya maksudnya keinginan iblis adalah sifat yang ada pada diri orang-orang Israel pada waktu itu yang ingin membunuh Tuhan, membunuh Yesus. Yes. Berarti yang ingin membunuh Yesus Anda barusan katakan adalah iblis. Terima kasih. Enggak dong. Manusia pada waktu itu yang enggak Pak, masyarakat pada waktu itu yang memang yang punya sifat iblis dong, bukan iblis dong. Berarti sifat yang muncul kemudian pada diri manusia yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah sifat iblis. Benarkah iblis ingin membebaskan anak Adam dari dosa? Syukran sahabatku Bahar. Apakah kemudian apakah benar iblis menginginkan agar manusia lepas dari dosa? Enggak, tentu tidak. Iblis tetap lalu akan kenapa iblis menginginkan kemudian penyaliban kepada Kristus? Hubungannya bukan dengan penebusan dosa, bahwa iblis ingin Kristus disalib supaya menebus dosa manusia, enggak. Cuma berarti konsep penebusan dosa ini manusia yang memang sudah dikuasai oleh sifat-sifat iblis. Oke, berarti konsep penebusan dosa ini asalnya dari mana? Konsep penebusan dosa dengan cara membunuh orang dengan jalan terkutuk di tiang salib ini, itu asalnya dari mana? Ide dari mana itu? Ide dari mana ya? Iya. Kalau ya ini kembali kepada iman, Bang, kembali kepada iman ya. Oke, saudara, silakan. Ya, kembali kepada akidah ya, kepada iman ya. Bahwa Yesus mati dan terangkat ke surga. Kembali kepada iman bahwa kembali kepada dosa waris, manusia punya dosa waris yang kemudian ya itu dia. Ketika manusia keluar dari Taman Eden, manusia didapati telanjang dan kemudian Allah mengganti daun ara itu dengan kulit binatang yang notabene adalah kulit binatang harus ada pengorbanan di situ. Ada pengorbanan binatang yang disembelih dan kemudian diambil kulitnya. Nah, ini berbicara tentang sebuah nubuatan ke depan bahwa ada pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Nah, berarti ini rencana iblis apa rencana Tuhan? Kalau kepada iman itu berarti ini rencana Tuhan dong. Berarti ya, itu yang dimaksud iblis, dengan kehendak, berarti iblis bekerja sama dengan Tuhan Anda untuk melakukan penebusan gitu. Ya enggak dong. Lah, sekali lagi keinginan untuk membunuh Yesus pada waktu itu adalah keinginan manusia yang benci dengan keberadaan Yesus pada waktu itu, yang kemudian disusupi oleh sifat-sifat iblis, baik kepada Yudas, baik kepada Petrus, baik kepada penganut agama Yahudi pada waktu itu. Oke, kalau begitu bagi Anda, iblis itu pahlawan atau bukan? Sama sekali bukan pahlawan. Kalau bukan pahlawan, lalu jeripaya mereka menyalibkan Yesus itu dianggap apa? Jeripaya ini berkaitan penyaliban Yesus itu bukan sekedar bukan sebuah keadaan manusia yang dikuasai iblis pada waktu itu, tapi ini ada sebuah unsur politis dan agama pada waktu itu yang melibatkan Romawi, yang melibatkan
politisi pada waktu itu juga. Lalu yang Yesus katakan bapakmu itu iblis sehingga mereka ingin membunuh Yesus itu, bapak di sini siapa? Ya ini merujuk kepada keadaan manusia pada waktu itu yang memang memiliki sifat-sifat iblis. Bukankah penyaliban penebusan dosa itu adalah kehendak Bapa? Ya, dengan iman, sesuai dengan iman itu kehendak Bapa. Lalu yang menjadi eksekutor siapa? Yang menjadi eksekutor ya sesuai dengan keadaan pada waktu itu, kemudian terjadi oleh orang-orang Romawi dan eksekutornya siapa? Ya ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Eksekutornya siapa? Iblis. Ahli-ahli Taurat dong sama. Ya, mereka dirasuki oleh apa sampai mereka melakukan itu? Melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, pengkhianatan, itu dirasuki oleh apa? Iblis, Paman. Kalau dirasuki ya kurang cocok dengan kata-kata dirasuki ya. Maksudnya Tuhan Yesus memang menggambarkan pada waktu itu orang-orang yang dikuasai sifat iblis. Nah, itu sudah